segala kesejahteraannya harus diperhatikan gitu ya. Harus diperlakukan secara manusiawi gitu ya. Nggak bisa diperbudak gitu ya dengan cara menganggap mereka budak atau objek gitu ya. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu berita nih. Teman-teman penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik. Alhamdulillah. Gini Coach, aku kemarin sempat baca berita kalau misalkan ada karyawan di salah satu perusahaan itu mengalami kekerasan gitu Coach dari atasannya. Oh gitu. Kekerasannya tuh kayak berupa fisik, apalagi dipukul. Iya, sampai yang ditampar, terus yang suruh naik turun tangga sampai berapa 100 kali atau berapa kali itu. Terus yang katanya ada yang lagi hamil malah disuruh naik turun terus mengalami keguguran sampai prematur kayak gitu-gitu Coach. Gitu. Iya, nah bahkan kalau misalkan dilihat dari jam kerjanya pun itu tidak nentu gitu Coach. Katanya bahkan ada karyawan yang pulangnya tuh sampai jam 4 pagi itu baru pulang. Nah, kalau misalnya gitu kan kebijakannya atau peraturannya kan jadi kayak nggak ada gitu ya Coach ya. Nggak nentu gitu jam kerjanya. Nah, dari sudut pandang Coach Adit nih, kalau misalkan ada kejadian seperti itu kayak gimana Coach? Ya, kalau itu sih sebetulnya bukan sudut pandang sebagai coaching ya. Tapi udah masalah hukum itu ya. Iya sih benar. Ya kan? Jadi dia sudah memperlakukan karyawannya secara kasar gitu ya. Tidak lagi menghargai karyawannya sebagai manusia kan. Gitu ya. Ini kayak masalahnya ownernya nih ya, punya masalah kejiwaan kali ya. Atau orang atasannya nih ya, yang akhirnya melakukannya seperti itu ya. Itu sudah masuk ke, jangan-jangan tuh udah masuk ke tindakan pelanggaran hukum ya, kriminal ya. Iya harusnya. Ya, kalau kayak gitu sudah urusannya hukum sih gitu ya. Bahkan sampai ada yang disiksa, yang ibu yang masih hamil ya, sehingga keguguran atau prematur gitu ya. Ya kalau prematur sih masih nggak apa-apa kali ya, tapi kalau sampai keguguran, sampai bayinya jadi cacat misalnya, nah itu udah urusannya beda tuh. Iya sih. Gitu ya. Jadi harus diambil tindakan hukum gitu loh menurut saya ya. Ini dari pihak-pihak yang terlibat ini harus diproses. Kalau menurut saya sih. Ya ini suatu hal yang sangat sebetulnya mengkhawatirkan ya dan mengejutkan ya. Di zaman modern kayak gini masih ada yang kayak gitu ya. Iya betul. Di abad 21 nih, sebentar lagi abad 22. Abad 22. Gitu ya. Udah mau pertengahan abad 21 kita nih. Iya udah seperempat ya. Iya. Gitu. Masih ada yang kayak gitu. Itu sangat mencengangkan sih menurut saya kalau betul-betul kejadian ya. Itu di Indonesia atau di luar negeri? Di Indonesia. Waduh, gitu kan, di Indonesia pula ya. Iya, makanya kan gitu. juga jumlah karyawannya tuh kalau misalkan dari berita tuh banyak, hampir 80 kurang lebih 80 karyawan. Nah itu kan dampak ke bisnisnya kan juga kasihan atau kayak jadi malah ngerasa rugi atau gimana, tapi kayak nggak ada pemikiran gitu Coach. Iya, jadi entah apa yang terjadi ya. Mungkin atasannya atau ownernya itu yang memang punya masalah psikologis, atau karena memang ada tekanan bisnis yang sangat berat yang membuat mereka jadi kayak gitu ya. Tapi dampak-dampaknya ya selain masalah hukum tadi ya, tentunya dampaknya akan ke karyawan atau ke perusahaan itu sendiri akan merugikan gitu loh. Ya kan, dari mulai motivasi karyawannya, ya kan, produktivitas gitu ya, kesehatan mental karyawannya, yang ujung-ujungnya ya mereka sendiri yang akan terkena imbas dampaknya ya, kerugiannya baik material maupun non material gitu loh, bahkan dampak-dampak secara hukum gitu. Itu saya juga kurang paham mereka bisa kayak gitu ya. Kayaknya perlu pendekatan khusus nih. Kalau coachingnya sendiri sih menurut saya dilakukan sebagai pencegahan ya, sebelum betul-betul kejadian gitu ya. Iya, biar nggak ada kejadian lagi. Nggak kayak gitu gitu ya. Macam-macam sih, tergantung gitu ya. Peran coaching itu ya.
Yang pertama ya tentunya dengan coaching itu akan membuat si leadernya ini atau ownernya itu bisa lebih mawas diri gitu ya, memahami gitu dalam dalam bekerja itu ya timbal balik gitu ya, atasan penting, bawahan penting gitu, karyawan penting gitu, masing-masing segala kesejahteraannya harus diperhatikan gitu ya, harus diperlakukan secara manusiawi gitu ya, nggak bisa diperbudak gitu ya dengan cara menganggap mereka budak atau objek gitu ya, gitu. Walaupun prosesnya mungkin nggak hanya coaching murni ya kalau kayak gitu ya, menurut saya gitu. Ya paling tidak mereka menyadari dulu gitu ya bahwa segala tindakan itu ada konsekuensinya gitu, dan bagaimana agar mereka bisa menyadari bahwa ya karyawan itu adalah manusia yang perlu diperlakukan dengan baik gitu. Ya itu pencegahan dari sisi itu ya. Kalau misalnya memang karena dia stres gitu ya, mungkin apakah permasalahan keluarga atau permasalahan bisnis, ya supaya jangan sampai stresnya itu disalurkan ke karyawan secara negatif, gitu ya. Dengan coaching bisa juga gitu ya, dibantu gitu ya, agar mereka bisa mengurangi burnoutnya atau stresnya itu, gitu ya, sehingga mereka bisa menyalurkan dengan lebih positif gitu, ya dengan cara coaching gitu ya. Jadi coaching ke diri si leadernya itu ya, yang mungkin nggak ada hubungannya langsung dengan bisnisnya, tapi ke dirinya gitu ya. Situasi kondisi dirinya gitu, pencegahan gitu ya, supaya tidak terjadi burnout. Kalau udah burnout mungkin nggak perlu nggak mesti dengan coaching ya, bisa dengan konseling kalau udah kejadian burnoutnya gitu ya. Tapi untuk mencegah burnoutnya dengan cara coaching bisa gitu. Berarti kalau misalkan saat burnout itu pencegahannya dengan coaching, berarti kayak ibaratnya di coachingnya tuh gimana ya, kayak nanya ke leader atau ke ownernya ini tuh, kalau misalkan ada kejadian atau lagi ada masalah kayak gini, apa yang Anda lakukan? Mungkin lebih ke kayak ngebuka kesadaran mereka kalau misalkan ada masalah seperti ini, pencegahannya atau yang dilakukan seperti apa gitu, Coach? Mungkin tujuan coaching atau goal dari coaching itu jangka panjang ya, bagaimana mengembangkan bisnis gitu ya. Tidak spesifik tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mencegah burnout. Tujuannya adalah bukan untuk mencegah supaya mereka tidak semena-mena gitu ya. Karena kan nggak mungkin juga orang itu di depan sudah berpikir saya bakalan semena-mena gitu dengan karyawan, nggak juga dong gitu kan. Gimana ya supaya saya untuk mencegah supaya nggak semena-mena dengan karyawan ya, kayaknya jarang orang yang punya kesadaran kayak gitu kan. Gitu biasanya sih goal coachingnya tetap sih terkait dengan bisnis gitu ya. Cuman dalam prosesnya, dalam mereka berpikir merenung itu ya kaitan dengan karyawan, memperlakukan karyawan itu akan nyerempet juga gitu loh. Gitu ya, terkait dengan mereka stres burnout itu, pencegahannya juga akan muncul juga nanti menjadi topik yang dibahas gitu loh. Ya jadi nggak dari awal atau nggak dari pertama itu goalnya sudah jelas tentang itu, nggak sih biasanya gitu. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan saat mengcoaching itu mungkin bisa menjerumus gimana kesejahteraan karyawannya kalau misalkan dipimpin sama mereka gitu, Coach. Iya, jadi bisa proses coachingnya itu akan secara sistemik ya. Akan melihat juga dari akan membuat si karyawan si atasan itu melihat dampak-dampak kepada karyawan, misalnya dampak terhadap kesehatan mental dirinya gitu. Berarti nggak kalau misalkan nih tujuan coachingnya itu kan mengembangkan bisnis ya, Coach ya. Nah, yang dibuka tuh nggak hanya pertanyaan-pertanyaan seputar gimana cara ngembangin bisnisnya, tapi ke dalam bawah-bawah dari mulai karyawannya, terus mulai dari iya betul, karena coaching itu memang prosesnya tidak sempit ya. Dia akan sistemik gitu loh dalam memfasilitasi si atasan ini bisa melihat situasi dan permasalahannya gitu loh. Jadi tidak hanya khusus atau sempit di tentang bagaimana mengembangkan bisnis, tapi dampak-dampaknya kaitan-kaitan dengan karyawan, kaitan dengan dirinya, kaitan dengan keluarganya itu bisa muncul di situ gitu. Jadi bisa misalkan dari pertanyaan A atau permasalahan A itu bisa dikaitin ke beberapa gitu, Coach. Ya tidak dikaitkan sih, pasti akan berkaitan gitu loh. Ya karena ya manusia itu kan memang nggak bisa dipisah-pisah antara hubungan dia dalam bisnis dan pribadi gitu loh, pasti akan saling mempengaruhi.
Oh gitu. Gitu sih. Berarti kalau misalkan owner atau leader yang memang apa ya, mencampur adukan masalah pribadi dengan masalah bisnis tuh sebenarnya bisa juga di coaching gitu, Coach? Iya. Hmm. Ya memang proses coaching seperti itu. Ya jadi lebih holistik ya, ke being, ke diri si orangnya, bukan semata-mata ke doingnya gitu ya, doing tertentu gitu. Oke, menarik nih teman-teman. Oke. Kayak kalau misalkan teman-teman yang mau mengembangkan bisnisnya atau bahkan ada rasa was-was nih, mau ada rasa pencegahannya gimana gitu. Nah mungkin bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya kalau misalkan ada pertanyaan. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Saya Ditya Mijaya. Sampai Sampai jumpa. jumpa.